Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini izinkan kami untuk sedikit mengajak Bapak Ibu guru berdiskusi mengenai visi sekolah dan prakarsa perubahan. Adapun untuk acara yang pertama nanti adalah pembukaan yang akan dibuka oleh Bapak PP, mungkin perwakilan ya. Kemudian acara yang kedua adalah presentasi dilanjutkan diskusi, dan acara yang ketiga nanti adalah pendampingan individu, dan untuk kami kembali ke PP kami masing-masing, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita baca Al-Fatihah agar apa yang kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat untuk kita sebagai pendidik dan khususnya untuk anak didik kita. Alamiah Al-Fatihah. Sebelum kita buka, saya persilakan Bapak Maskur selaku kepala sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pendampingan untuk mensukseskan program guru penggerak, Jelas. terima kasih kepada Pak Wiji dan Pak Andi yang telah rawuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mensupport berjalannya acara ini. Semoga di harinya nanti, di endingnya nanti, apa yang kita inginkan dapat tercapai dengan sukses dan gemilang. Kami sangat senang menerima dengan berdua dalam rangka pendampingan calon guru penggerak kemarin. Saya itu jadi guru penggerak Pak ya. Calon Pak. Semoga nanti ada hikmahnya Pak. Program pemerintah meskipun kita sambat apapun, endingnya tetap ada sesuatu yang akan kita terima nantinya. Semoga menjadi kebahagiaan Bapak Ibu semuanya. Kebetulan yang belum guru penggerak nanti bisa apa yang didapatkan bisa dikeluarkan kepada teman-teman sekalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Kuren. Untuk acara berikutnya adalah pembukaan yang nanti akan dibuka oleh Pak pengajar praktik. Untuk dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, di sini kami sebelumnya minta izin kepada Bapak Mas Yurin selaku Kepala SD 5 bahwa nanti kami akan melakukan pendampingan individu selama 6 kali. 6 kali. Ini yang kedua, jadi nanti kurang lebih masih ada sekitar 4. Jadi kami mohon izinnya ketika kami melaksanakan pendampingan individu nanti kami berkunjung ke SD 5 Gondosari ini. Jadi semoga nanti tadi yang disampaikan Pak Mas Kuren ada hikmahnya. Siapa tahu nanti kita menjadi keluarga, silaturahmi tidak terputus. Kami harap nanti dari SD 5 Gondosari semakin banyak guru penggerak. Jadi insya Allah nanti pasti ilmunya bermanfaat Bapak Ibu. Amin amin. Kemudian biar tidak lama di dalam pendampingan individu yang kedua ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Tesya bahwa nanti kita berdiskusi, jadi kita tidak tidak merubah visi, tidak, kita berdiskusi tentang visi sekolah. Jadi dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Untuk sesi berikutnya adalah sesi presentasi sekaligus nanti dilanjutkan diskusi bersama Bapak Ibu guru. Mungkin bisa langsung kita mulai mawon nggih. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai perubahan paradigma memimpin pembelajaran, di mana nanti cakupannya di sana adalah mengkomunikasikan visi dan juga kalimat prakarsa perubahan sekolah kepada warga sekolah.
baik itu kepala sekolah, kemudian guru dan tenaga pendidikan. Adapun dari tujuan kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama adalah warga sekolah dapat mengidentifikasi dan menganalisis visi sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian tujuan yang kedua adalah warga sekolah dapat mengembangkan program sekolah yang dapat dilakukan oleh warga sekolah. Sebelum kita melakukan diskusi, alangkah baiknya kita mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan. Jadi dalam pendidikan guru penggerak nanti, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah nanti beliau Ki Hajar Dewantara menjelaskan di sana tentang tujuan pendidikan, kemudian pendidikan yang berpihak kepada murid, dan yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Ini yang sering sekali digaungkan mengenai istilah-istilah pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tujuan pendidikan. Kita tahu bahwa tujuan pendidikan itu adalah hal yang sangat penting ya, dan berpengaruh untuk perkembangan peserta didik. Jadi mulai dari pemikiran dia, kemudian tumbuh kembang fisiknya yang harus berkembang sesuai dengan kodrat anak. Jadi menuntun semua kodrat yang ada pada anak. Menuntun di sini yang dimaksud adalah memberikan contoh baik, memberikan teladan. Jadi kita sebagai pendidik haruslah memberikan teladan yang baik di hadapan anak didik kita, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun kodrat tersebut yang dimaksud yang pertama adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya kami sampaikan atau diskusi nanti akan dipimpin oleh teman saya Pak Priyo. Monggo Pak. Terima kasih Bu Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk diskusi kali ini nanti bersama saya. Jadi seperti yang dikatakan Bu Tessa tadi, nanti walaupun ini cuma sedikit ya Bu, nanti dibagi menjadi 2 kelompok mungkin. Kemudian nanti ada kalimat rumpang yang harus dilengkapi. Kalimat-kalimat rumpang itu nanti merupakan cerminan dari hal-hal yang dialami Bapak Ibu sehari-hari, mungkin dari siswa dan dari guru. Kemudian nanti membuat visi masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok setelah membuat kalimat rumpang tadi melengkapi, setelah itu nanti dari kalimat rumpang nanti dibuat visi sesuai dengan isi dari kalimat rumpang tadi. Nanti ada contohnya, nanti saya kasih contoh. Kemudian setelah kita dari masing-masing kelompok tadi menemukan visi kelompok, kemudian nanti kita memikirkan cara perilaku yang mencerminkan visi tersebut, untuk mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Jadi nanti untuk mencapai visi itu apa saja perilaku yang harus dilakukan. Nah, jadi ini salah satu bagian dari prakarsa perubahan juga gitu. Nah, kalimat rumpang yang harus kita lengkapi ada 6 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang, nah ini dalam bayangan Ibu nanti dibayangkan dulu Bapak Ibu ya. Ini kita sepil dulu untuk pertanyaannya sambil dibayangkan. Kita memimpikan murid-murid yang ini merupakan harapan kita kepada murid-murid yang kita ajar setiap hari ya. Mungkin selanjutnya kita langsung saja untuk diskusi. Waktu diskusi 30 menit ya Bapak Ibu. Bisa boleh molor-molor dikit nggak apa-apa, 30 menit. Nanti aja kan. Nanti kita bagi post-it, nanti kelompoknya dibagi mungkin ini karena 5 orang ya, untuk yang sepuh-sepuh mungkin 2 cukup. Untuk yang muda-muda, Untuk yang anak-anak kecil, karena secara kadar keilmuan, untuk secara kadar keilmuan Bu, 2 ini itu sudah mewakili 5. Ya, kita bagikan kertas pos itu. Penyegaran itu mulai kapan Pak? Senin besok. Malam. Iya. sampai jam 12. Iya, misalnya kan udah imam dulu. monggo.
Setelah lautan. Enggak selalu tanggal 11 jam 12 saya benar lakukan. Iya, Kan Bapak bisa sebelum lautan. Nanti misalnya Dan Bapak saya bilang masuk dalam lautan. Misalnya nomor 1 itu jawabannya lebih dari 1. Boleh. Ininya 1. Dua boleh. Boleh 2, Bu. Oke. Nanti kita disimpulkan pada saat diskusi. Ditempatkan semua. Iya. Teman-teman ya, kita ajak gerak sampai ke pusat saja. Nanti saya sama teman-teman swasta dari Sudah ya Bapak Ibu, SAPP izin untuk masing-masing kelompok sudah menyampaikan dan melengkapi kalimat rumpang dari ke-6 soal tadi dan menempelkan hasilnya di kertas plano yang sudah kami sediakan. Berikutnya adalah penyampaian hasil diskusinya ini. Kami persilahkan untuk perwakilan dari masing-masing kelompok menyampaikan tadi tentang isian kalimat rumpang yang kemudian nanti akan dibentuk menjadi sebuah kalimat visi. Jadi setelah ini dengan melengkapi kalimat rumpang sudah tersusun di kertas atau mungkin dari di pikiran dari sekian pertanyaan dengan jawaban tersebut maka visi yang terbentuk seperti ini. Nah, monggo dari kelompok 1 dulu boleh, kelompok 2 dulu juga boleh. Enggak ya. Ingat ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Kelompok 1 mewakili dari kelompok teman. Ini kami tadi sudah mengumpulkan beberapa kalimat rumpang. Dari 6 pertanyaan. Untuk sebelum saya simpulkan, nah ini perlu saya kerjakan biar kelompok 2 tahu ya. Alatnya sama pada tadi loh. Kita menunjukkan murid-murid yang bagaimana. Ini ada beberapa pertanyaan dari diskusi saya dan khusus. Anak yang soleh-solehah yang hebat, murid yang disiplin, selalu taat sesuai agama yang dianutnya, menjalankan perintah Allah, murid yang santun, menghormati orang tua, memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Yang kedua, percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri, berlatar belakang yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda. Bersama ini ya. Yang ketiga, sekolah kita mengutamakan apa? Pembelajaran karakter sebagai bekal bermanfaat, mengutamakan kemajuan bakat dan prestasi, pendidikan yang berpihak pada murid, pelayanan pada siswa untuk belajar secara maksimal. Selanjutnya yang keempat, pertanyaannya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa ingin dapat uang saku. Memang kemarin saya pernah bertanya pada anak, gini kok orang Pak sekolah, udah disangoni Pak. Nek mangkat sekolah dapat Fotokopi video. Dan bertemu dengan temannya itu sangat senang sekali. Kadang di rumah itu seneng ya Pak anu terus. Alhamdulillah mangkat sekolah seneng. Ada bermain. Tempat anak butuh ilmu. Nah, ada ya. Itu yang penting di sekolah dapat mengembangkan bakat yang dimiliki, ke sekolah untuk belajar, di sekolah dapat mendapat banyak teman. Selanjutnya yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Nah, kita sebagai guru dapat mendidik, mengajar dan melatih, mengarahkan siswa sesuai minat dan bakatnya, dapat menggali potensi anak, dapat membimbing dan menuntun murid ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak mempunyai bakat yang berbeda-beda. Di sekolah menjadi tempat tumbuh kembang anak yang bagian dari masyarakat. Lingkungan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Sekolah sebagai tempat tumbuh kembang anak, kebersihan dan kelestarian lingkungan tanggung jawab bersama. Selanjutnya kami simpulkan dari kelompok 1, visinya adalah terwujudnya siswa yang berprestasi, berakhlak mulia, tadi ada soleh-solihah, santun, itu termasuk akhlak mulia, dan peduli lingkungan, termasuk menjaga kelestarian lingkungan dan apa yang dapat menjaga kebersihan. Isinya tak ulang lagi, terwujudnya siswa yang berprestasi, berakhlak mulia dan peduli terhadap lingkungan. Terima kasih. Tak tempel ya. Luar biasa sekali nih. Itu visi yang terbentuk ya. Terwujudnya siswa yang berprestasi, berakhlak mulia dan
peduli lingkungan. Ya, ini nanti mungkin cita-citanya Pak Dul jika sudah ikut guru penggerak dan menjadi kepala sekolah. Amin. Amin. Ya, berikutnya kami persilahkan untuk kelompok belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari yang sudah ditayangkan tadi, hasil dari kami yang tidur selama 30 menit. Pak, pertanyaan pertama Pak, wah gak kelihatan. Kita memimpikan murid Kita yang memimpikan murid yang bagaimana? Ya, di kelompok kami memimpikan murid yang memiliki semangat belajar yang tinggi, murid yang patuh aturan, murid yang disiplin dan suka tantangan, murid yang kreatif, dan juga murid yang cinta lingkungan. Nah, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah setiap murid memiliki kepribadian yang unik. Jadi antara satu siswa dengan siswa yang lainnya itu tidak sama ya, karena masing-masing siswa memiliki kepribadiannya sendiri-sendiri. Kemudian setiap murid memiliki keistimewaannya sendiri sama ya seperti tadi. Dan lagi setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Hampir sama. Ya, hampir sama semuanya. Yang ketiga, kalimatik yang berbeda. Di sekolah kita mengutamakan, yang pertama kita mengutamakan ketertiban dan kedisiplinan serta keteladanan. Jadi harapannya sebagai Bapak Ibu guru kita bisa memberikan contoh, baik itu contoh ketertiban, kedisiplinan supaya menjadi teladan yang baik bagi murid-murid kita. Terus kita juga mengutamakan pembelajaran yang dapat memberikan kenyamanan kepada anak. Lalu ada juga kita mengutamakan kebutuhan belajar anak dan kemajuan prestasi anak. Tentunya kalau di sekolah itu kemajuan prestasi itu tetap ya kayak cita-cita wajib gitu. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu untuk mendapatkan ilmu. Jadi harapannya kita, itu murid-murid di sekolah kita itu nggak hanya sadar kalau ke sekolah itu biar dapat sangu saja, tapi ke sekolah itu biar bisa dapat ilmu. Kemudian murid-murid kita juga sadar bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting. Dan sekolah itu, murid-murid di sekolah juga sadar bahwa sekolah adalah tempat belajar yang nyaman bersama teman-teman. Dan juga mereka sadar bahwa disiplin itu sangat penting. Nah, yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama, kami yakin untuk mampu membimbing siswa meraih prestasi. Ini sebenarnya antara yakin dan memang kewajiban ya. Yang kedua, dapat mengarahkan siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian mampu mengeksplor bakat dan minat serta kemampuan siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa masing-masing. Nah, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama, kebersihan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawabnya Mas Juki saja. Terus ada juga lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman dapat berpengaruh untuk kemajuan proses belajar mengajar. Lalu setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, serta lingkungan sekolah yang harus dijaga kelestariannya. Dan yang terakhir, proses belajar tidak hanya di dalam kelas, tapi juga lingkungan sekolah merupakan tempat belajar yang efektif. Jadi murid itu tidak hanya, kalau belajar itu tidak hanya di dalam kelas saja, misal pembelajaran di luar kelas atau di mana saja itu mereka bisa belajar. Jadi berdasarkan apa yang sudah kami tulis di sini, kami simpulkan visi kelompok kami, kelompok newbie, terwujudnya siswa yang cerdas, kreatif, disiplin, dan berwawasan lingkungan. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia sudah disampaikan hasil dari diskusi kelompok 1 dan 2 berikut dengan visinya. Bisa kami bacakan kembali. Untuk visi kelompok 1 adalah terwujudnya siswa yang berprestasi, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan. Sedangkan kelompok 2 terwujudnya siswa yang cerdas, kreatif, disiplin, dan berwawasan lingkungan. Jadi masing-masing ada
berwawasan lingkungannya ya. Kemudian kita ini sesuaikan dengan visi SD 5 Bundesari Bapak Ibu. Berikut itu tampilan dari visi kita ya Pak Riji dan Pak Andi. Kira-kira ini sudah sesuai belum dari apa yang ada di angan-angan Bapak Ibu guru? Terwujudnya peserta didik berprestasi, berbudi pekerti luhur, berlandaskan iman, takwa, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini coba kita pahami atau kita resapi kalimatnya, apakah ada double makna, boros kata, atau mungkin perlu ditambahkan atau bagaimana? Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah, itu yang sekarang. Itu yang saat ini. Perlu penampilan kata ya mungkin. Jadi kelompok 1 monggo khusus. Setelah saya amati dari yang kita tulis tadi, di situ terwujudnya peserta didik berprestasi, berbudi pekerti luhur, berdasarkan iman dan takwa. Itu kalau diringkas, misalnya menjadi berakhlak mulia, itu saja kan otomatis sudah mencerminkan budi pekerti luhur dan iman takwa, sudah mewakili juga terwakili juga profil pelajar Pancasilanya. Jadi misalnya dirampingkan yang kata menjadi terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu gimana? Atau janggal apa enggak? Masukan dari kelompok 1 kita ketik dulu Pak. Berarti ini dirampingkan ya Bu ya. Menghilangkan, mengganti kata berbudi pekerti luhur. Nah sampai situ menjadi berakhlak mulia. Oke. Dirampingkan menjadi berakhlak mulia. berakhlak mulia. Kemudian tadi pripun Bu? Pelajar Pancasila dihilangkan? Ya, profil pelajar Pancasila dihilangkan. Dihilangkan apa perlu dihilangkan saja, soalnya kan kalau ada berakhlak mulia terus berwawasan lingkungan itu kan sudah masuk ke dalamnya ya. Sudah dua dari dimensi Oh, nggih. profil pelajar Pancasila. Oke. Terwujudnya peserta didik berprestasi, disiplin, kreatif, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Bentuk Bapak Ibu kira-kira Sudah. cocok tidak dengan karakter siswa dan sekolah kita? Kalau tadi yang sudah menjadikan jabarkan dari rangkaian visi kedua kelompok, maka terbentuk visi tersebut. Nah, semisal gitu, ini cuma usul gitu, kalau diterima. Kalau output kita terakhir ini kan prestasi, gitu. Prestasi kita maksudnya di terakhir gitu. Jadi kita dari yang berakhlak mulia dulu, kemudian disiplin, kreatif, kemudian akhirnya prestasi. Mungkin akan mulia sih. Nomor 1. Terus nanti juga dipikirkan itu Pak, apa akronimnya, jadi kan jadi nanti kita Kira-kira apa itu? ya apa kata yang kita ambil ini, cuma nanti kita padu padankan ambil akronimnya apa yang pas gitu. itu kata-katanya harus yang sesuai di bawah pelajar Pancasila. Iya. Makanya tadi yang kalau pelajar Pancasila memang betul ya Pak Widi ya, dikat aja gitu. Karena tadi ada makna yang ganda. Iya, sudah Maksud ada. saya gini, kayak yang berakhlak mulia itu misal diganti santun atau Santun kan siji ndak? Maksudnya ku akronim kan misalnya iki Banyak. Iya. Maksudnya singkatan, misalnya bilang kok apa? Benar maksudnya Pak? Iya. Berakhlak. Itu nanti saja karena kan kita sudah sepakati ini kata yang kita ambil output nanti untuk sisa kan ini. Nah, nanti kita padu padankan kira-kira jadi akronim apa nanti yang enak didengar. berdiksi. Nah,
akhlak mulia, disiplin, kreatif, berprestasi. Kok ya berdasi. Atau berdasi. Ya, berdasi. Ya, berdasi bisa. Nah, peserta didiknya diganti siswa. Siswa itu kan mewakili si berdasi. Berdasi, berprestasi. Berprestasi dan Oke, SD Gondosari, SD 5 Gondosari. berdasi. Maksudnya apa? Si berdasi. Atau Anak pakai Berdasi dasi. semua. Rio Bada. nanti pas dari angka nanti pakai dasi kan. Jadi ikon sekolah. Ya, bisa masuk bungkus. Nulis Pak. Ini Nulis Pak Nali kok. Bu Desa, Pak Pria atau Bapak Ibu yang lain nanti buat maskotnya. Oke. Jadi Maskot. siswa SD kemudian pakai dasi, kemudian jadi maskot simbol sekolah. Simbol dan nanti dicantumkan dalam logo. Iya. Kalau kemungkinan di SD kan belum ada nih, di Gondosari belum ada nih. Ini baru proses, Pak. Nah ini Iya. Ini selanjutnya Bu, visi atau sikap yang mencerminkan dari visi, sikap yang mencerminkan visi. Guru. Ya, dari guru misalnya apa tadi? Disiplin misalnya ya. Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Oh, dari siswa mungkin Dari siswa. memang gitu, sopan santun gitu Bu. Sopan santun, Disiplin. Oke, kurang lebih seperti itu gitu. Untuk sikap yang mencerminkan visi dari visi yang sudah dirumuskan tadi. Nah, tiba di akhir acara adalah kesimpulan dari acara hari ini. Pripun Bu Tessa? Kira kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah bahwa visi itu terwujud dari visi ya, dari unek-unek ini tuh ya. Ada tambahan kira-kira yang mau kita simpulkan hari ini? Cukup mawon ya. Tiba di penghujung sesi, Bapak Ibu, terima kasih atas kolaborasinya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Berikutnya untuk sesi saya kembalikan kepada Bapak PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Priyo dan Bu Tessa yang sudah membawakan sesi diskusi yang mengajak teman-teman rekan sejawatnya dalam merumuskan visi sekolah. Terima kasih ya, kami juga sudah dijamu seperti ini. Kemudian satu hal yang akan saya sampaikan di sini tidak banyak. Visi yang sudah terbentuk tadi Bapak Ibu ini tidak harus menggantikan visi yang ada. Jadi saya yakin visi yang ada sekarang ini sudah melalui pemikiran dari berbagai pihak. Jadi tahapan atau rangkaian yang kita lalui pada saat ini adalah merupakan latihan dari CGP yang digunakan untuk mengajak rekan-rekan dalam membentuk visi nantinya. Nah, apakah visi yang terbentuk hari ini menjadi sia-sia? Tidak. Jadi visi ini yang terbentuk pada pagi hari ini, tadi saya lihat sudah sangat luar biasa sekali, memenuhi proyek pelajar Pancasila sudah ada, kemudian berpihak pada peserta didik juga sudah. Nah, nantinya visi yang terbentuk pada pagi hari ini bisa dijadikan untuk usulan atau pertimbangan ketika ada rapat mengenai pembentukan visi dan misi sekolah. Tentunya visi ini tidak mungkin berjalan, tidak mungkin terwujud ketika tidak ada misinya. Jadi selanjutnya langkah yang nanti akan dilakukan Bapak Ibu semuanya di SD 5 Gondosari adalah membreakdown visi tadi, visi nanti yang sudah disepakati bersama menjadi visi, dan sehingga dengan adanya visi yang sudah terbentuk tadi bisa berjalan, bisa terwujud. Dan jangan dilupakan Bapak Ibu bahwasanya ketika kita membreakdown suatu visi menjadi misi, keterlibatan peserta didiklah yang menjadi alasan kita. Sekian